Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara kita, tetangga, kaum kerabat yang sangat ingin sampai pada hari ini dan bulan ini. Hari ini kita sampai kepada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 hari yang diciptakan oleh Allah, hari ini disebut sebagai Sayyidul Ayam, induk dari segala hari. Tapi orang-orang yang berkeinginan sampai pada hari ini, untuk sampai pada bulan ini, ajal telah mendahului mereka. Oleh sebab itu tidak dapat ikut berkumpul bersama kita melaksanakan fardu Jumat pada hari ini. Ada pula sebagian di antara kita yang umurnya sampai akan tetapi terbaring di rumah sakit. Dalam keadaan perjalanan panjang Ibnu Sabil, mereka pun juga tak dapat ikut bersama dengan kita. Ada sebagian yang lain, umurnya panjang, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, fisik dan mental, sempurna, akan tetapi juga tak dapat ikut bersama kita. Apa sebab? Dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat istiqomah iman dan Islam dalam hatinya. Oleh sebab itu, kalau pada saat ini kita dapat berkumpul di rumah Allah, menyambut seruan azan, panggilan sepekan sekali fardu Jumat berjamaah, maka sesungguhnya ada 3 nikmat besar yang wajib kita syukuri yang ada dalam diri kita, yang diberikan oleh Allah, yaitu saat ini kita masih hidup, saat ini kita masih sehat, dan saat ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat istiqomah iman dan Islam. Tak ada ungkapan yang paling indah yang keluar dari mulut seorang muslim, seorang mukmin selain ucapan Alhamdulillah. Oleh sebab itu, salah satu rukun dari khutbah ini adalah mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dikatakan Nabi, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yabda'u bihamdillah, kalau tak diawali, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa aqta', maka amal itu terputus, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan perbuatan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji dalam Al-Quran, la in sakartum, kalau kamu bersyukur, kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmatku itu padamu. Akan tetapi jikalau tidak kamu syukuri nikmat Allah yang begitu banyak, maka Allah pun juga punya janji bagi orang-orang yang tak bersyukur. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, kalau kamu tutupi nikmat itu, kalau kamu tidak tampakkan dia ke permukaan, tidak kamu syukuri, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak terasa hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Saat ini kita sudah sampai pada bulan Sya'ban. Sya'ban yang merupakan bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid merasa heran melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ingin tahu mengapa Nabi begitu banyak beribadah kepada Allah di bulan ini. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Usamah bin Zaid, "Lam arakallahu tasumu syahran min syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak dibandingkan bulan yang lain selain Ramadan. Dibandingkan 10 bulan yang lain, engkau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Apa sebab ya Rasulullah? Mengapa engkau tingkatkan ibadahmu di bulan ini? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zaka sahran tarfa'u fihi al-a'mal. Pada bulan itu diangkat amal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini punya buku catatan amal. Semua manusia yang hidup di atas permukaan bumi ada malaikat yang mencatat semua amalnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma yalfas min qaul. Satu kata yang keluar dari mulut anak Adam. Illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mengawasi. Lalu buku catatan itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Catatan tahunan diangkat di bulan Sya'ban. Lalu mengapa Nabi berpuasa banyak di bulan Sya'ban? Wa uhibu an yarfa'u amalu wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka, aku berharap ketika amalku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat itu aku sedang berpuasa. Apa hubungan amal diangkat dengan orang berpuasa? Maka sesungguhnya dengan memperbanyak puasa di saat amal diangkat, di situ kita ingin menunjukkan identitas kita sebagai manusia. Tidak seperti yang diprediksi oleh para malaikat ketika Allah ingin menciptakan kita. Saat itu malaikat bertanya, saat itu malaikat komplain tidak setuju. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan mereka yang hanya akan berbuat kerusakan? Wa yasfikut dima. Mereka hanya akan berperang, saling membunuh dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami mensucikan. Kami mensucikannya. Mensucikan. Kami mengagungkanmu, ya Allah. Kalau hanya untuk menciptakan makhluk baru bernama manusia, tak perlu engkau ciptakan, karena kami sudah cukup untuk bertasbih mengagungkanmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rahasia lain. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Pada saat ketika buku catatan amal kita diangkat, saat itu Allah tanya kepada para malaikat, "Wahai malaikatku, ketika amal mereka engkau angkat, apa yang sedang mereka lakukan?" Saat itu malaikat banggakan kita di hadapan Allah. Saat itu malaikat akan menjawab di hadapan Allah, "Ya Allah, ketika amalnya aku angkat, saat itu ia sedang dalam keadaan berpuasa." Kita masuk dalam kelompok orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya.